Halo semuanya, selamat datang di sesi penjelasan kita kali ini. Nah, hari ini kita bakal ngebedah satu fenomena media sosial yang bener-bener lagi rame dan nyapu bersih jagat internet Indonesia. Ya, kita bakal ngomongin soal kehebohan seputar sosok yang dikenal dengan sebutan Mama Gufron. Dari FYP TikTok sampai jadi debat panas di TV nasional, tokoh ini bener-bener memicu obrolan seru di kalangan ulama, pengamat sosial, pakar komunikasi, sampai masyarakat luas. Di sesi kali ini kita bakal urai semuanya pelan-pelan. Dan pastinya kita bakal tetap objektif dan netral ya. Kita nggak lagi mihak siapa-siapa, kita cuma mau ngelihat fakta dan berbagai sudut pandang dari sumber yang udah kita kumpulkan. Langsung aja kita mulai. Oke, bayangin gini. Pernah nggak sih kalian dengar ada orang yang dengan sangat yakin ngaku bisa video call sama malaikat maut? Iya, beneran video call. Kedengarannya absurd banget kan? Tapi nyatanya di era digital kayak sekarang, klaim-klaim sensasional yang nyeleneh kayak gini tuh justru gampang banget narik jutaan penonton. Absurditas ini bukan sekedar lelucon internet biasa loh. Ini udah jadi tontonan viral yang bikin kita mikir, kok bisa sih klaim yang di luar nalar begini dapat pengikut yang sebegitu banyaknya? Nah, biar lebih terstruktur, kita udah nyiapin 5 poin utama yang bakal kita bahas hari ini. Pertama, kita lihat fenomena viral Mama Gufron itu sendiri. Terus, reaksi dan investigasi dari MUI. Ketiga, kita masuk ke perdebatan seru soal kebebasan berpendapat versus penistaan. Keempat, kita cari tahu mengapa orang mudah percaya. Dan terakhir, kita bahas soal bahaya narsisme spiritual. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Fenomena viral Mama Gufron, klaim sensasional. Jadi, apa aja sih sebenarnya klaim viral yang dibikin sama Mama Gufron ini? Kalau kita kumpulin dari berbagai platform medsos, daftarnya lumayan bikin geleng-geleng kepala. Mulai dari yang tadi kita sebut, video call malaikat maut, ngaku bisa ngobrol sama semut, wah ini kayak nyamain mukjizat Nabi Sulaiman ya. Terus ngaku bisa ngomong dan udah nulis 500 kitab pakai bahasa kuno Suryani. Belum lagi klaim ekstrim yang bilang kalau dia itu bertugas menjaga gawang neraka. Dan yang bikin heboh, semua ini disampaikan dengan penuh keyakinan di depan para santrinya di sebuah pesantren di Dampit, Malang. Gak heran kan kalau publik langsung bereaksi keras? Nah, soal bahasa Suryani ini menarik banget. Ternyata, kebenaran historis itu bisa loh dibelokin. Seorang pemerhati pesantren, Gus Naji, ngejelasin kalau bahasa Suryani itu emang beneran ada. Itu bahasa kuno yang sampai sekarang masih dipakai sama komunitas Kristen Ortodoks di wilayah Suriah. Tapi masalahnya, bahasa yang diucapin di video-video viral itu kedengerannya cuma kayak cangkokan aja. Alih-alih dipakai buat komunikasi beneran, istilah-istilah ini diduga kuat cuma dipakai sebagai jimat atau semacam mantra perdukunan ya. Ya biar kelihatan magis dan sakti aja di mata para pengikutnya. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua, reaksi dan investigasi MUI, teguran teologis. Di poin ini, kita benar-benar harus narik garis batas yang jelas. Wasekjen Majelis Ulama Indonesia Muhammad Ziyad menyoroti satu perbedaan penting. Ada yang namanya majalul ikhtilaf, alias perbedaan pendapat soal ibadah yang sifatnya masih wajar dan wajib kita toleransi. Tapi di sisi lain, ada majalul inhiraf. Nah, ini yang bahaya, karena artinya udah ada penyimpangan teologis dari inti akidah. Terus, gimana pandangan MUI? MUI ngelihat klaim-klaim Mama Gufron ini punya indikasi kuat ngerahnya ke penyimpangan, bukan sekedar beda pendapat biasa. Tapi jangan salah sangka dulu, MUI nggak langsung main hukum gitu aja loh. Mereka punya prosedur yang bener-bener terukur. Langkah pertamanya selalu tabayun, yang artinya mereka bakal nemuin pihak terkait buat minta klarifikasi langsung. Setelah itu, baru deh dievaluasi pakai 10 kriteria pedoman aliran sesat. Kalau emang terbukti, MUI bisa ngeluarin yang namanya irsyadiyah atau semacam bimbingan sampai puncaknya ngeluarin fatwa. Jadi jelas ya, tujuan akhirnya itu bukan semata-mata buat ngehukum, tapi himayatul ummah, gimana caranya melindungi dan merehabilitasi akidah umat. Kalau dari sisi para cendekiawan, responnya juga cukup keras. Contohnya nih, Kiai Sumarno Syafi'i. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren yang sampai turun tangan ngelakuin riset independen dengan nontonin video-video viral itu. Kesimpulannya, beliau tegas bilang kalau ini adalah sebuah penyelewengan. Beliau sampai nyatet ada setidaknya 7 poin krusial yang nabrak logika dan akidah dasar. Salah satunya ya klaim ngobrol sama malaikat itu. Karena menurut teologi Islam, malaikat itu murni cuma tunduk sama perintah Tuhan. Nggak ada ceritanya bisa disuruh-suruh sama manusia. Lanjut ke bagian ketiga, kebebasan berpendapat versus penistaan, perdebatan hak bersuara. Nah, kalau tadi kita dengar dari sisi teologis, sekarang kita geser dikit ke spektrum sebaliknya. Ada pandangan yang cukup beda dari tokoh-tokoh seperti pakar komunikasi Ade Armando dan pengamat sosial Habib Kribo. Argumen mereka simpel tapi dalam. Biarin aja.
Loh, kok dibiarin? Ya, karena di negara demokrasi, ngomongin hal yang nggak masuk akal apapun, itu tetaplah hak konstitusional. Buat mereka, nganggap hal kayak gini sebagai lelucon spiritual, itu jauh lebih sehat loh daripada kita sibuk menjarain orang atau ngeluarin fatwa sesat yang ujung-ujungnya malah bisa memicu kekerasan di akar rumput. Jadi, kelihatan kan benturan dua pandangan ini? Ini pertanyaan klasik. Haruskah pemerintah atau otoritas agama turun tangan dan pakai instrumen hukum buat nyetopin tokoh yang dianggap menyimpang demi ngelindungin publik? Atau kita justru harus ngehargain kebebasan berekspresi dan ngerespon ide-ide yang nggak masuk akal ini murni lewat dialog terbuka, ngasih narasi tandingan yang lebih cerdas dan edukasi publik yang lebih baik? Dan di tengah perdebatan filosofis ini, muncul satu sudut pandang yang nggak terduga dari pendakwah Babe Haikal. Beliau ngelontarin semacam teori konspirasi nih. Beliau nyorotin satu pola. Kenapa sih fenomena nyeleneh kayak gini sering banget tiba-tiba mendominasi timeline medsos kita pas lagi momen-momen krusial bangsa? Beliau curiga kalau fenomena viral ini jangan-jangan emang sengaja didesain atau diamplifikasi sama pihak tertentu buat pengalihan isu. Ya tujuannya buat nutupin kasus-kasus gede kayak korupsi atau judi online apalagi menjelang agenda politik besar. Wah, cukup mengejutkan juga ya teorinya. Kita masuk ke bagian keempat, mengapa orang mudah percaya, akar permasalahannya. Kita mungkin pada mikir, kok bisa sih ada orang yang percaya sama klaim-klaim tadi? Nah, Romo Beni Susetyo ngasih analisis yang tajam banget soal ini. Beliau ngenalin konsep yang namanya narsisme spiritual. Intinya gini, ini tuh terjadi waktu seseorang memanipulasi kebenaran spiritual murni demi nyari validasi, ketenaran, dan dapat banyak pengikut. Mereka manfaatin teknologi dan medsos buat ngebangun kesadaran palsu. Terus kenapa ini laku keras? Kata Romo Beni, masyarakat modern kita sekarang ini sering ngerasa ada kekosongan spiritual di dalam diri mereka. Makanya mereka gampang banget tergiur sama hal-hal yang berbau keajaiban instan. Coba deh, kita bandingin sama karakteristik tokoh spiritual yang benar-benar sejati. Sangat kontras. Tokoh agama yang tulen dan punya pemahaman spiritual yang sehat, itu nggak bakal pamer kesaktian di depan umum. Mereka malah biasanya ngehindarin keramaian, sangat rendah hati, dan milih fokus buat ngebangun karakter umat, serta nebar nilai kemanusiaan. Kesalehan yang beneran itu nggak nyari panggung buat masuk FYP TikTok dengan cara nyiptain kontroversi atau kegaduhan massal. Setuju lah? Dan ini ngebawa kita ke bagian terakhir. Bahaya narsisme spiritual. Dampak terhadap masyarakat. Terus apa sih bahaya nyatanya buat masyarakat kita? Jelas dampaknya sangat mengkhawatirkan. Sempat ada contoh manipulasi hoaks yang nyebut kalau tokoh ini dapat pengakuan dan dukungan sebagai ikon Pancasila dari BPIP. Klaim yang langsung dibantah habis-habisan karena emang palsu. Tapi yang lebih esensial, fenomena ini nunjukin kerentanan masyarakat kita. Gus Naji ngutip data dari Islamicity Index buatan Hasan Askari. Datanya nunjukin kalau Indonesia, biarpun antusiasme beragamanya luar biasa tinggi, tapi secara substansi dan literasi keberagamaannya itu masih ada di peringkat bawah. Nah, kombinasi maut antara semangat beragama yang tinggi tapi literasinya rendah, inilah yang bikin narsisme spiritual tumbuh subur. Pada akhirnya, fenomena Mama Gofron ini sebenarnya adalah cermin besar buat masyarakat digital kita. Pertarungan antara ngedukasi orang pakai logika melawan daya tarik mistisisme instan ini masih bakal terus berjalan. Jadi, saya mau nutup sesi penjelasan ini dengan satu pertanyaan penting buat kalian renungkan. Di tengah derasnya arus algoritma media sosial yang setiap saat ngosongin panggung buat sensasi, filter apa yang udah Anda pakai buat misahin mana bimbingan spiritual yang sejati dan mana yang sekedar konten viral belaka? Coba dipikirin baik-baik ya. Oke, sampai jumpa di penjelasan mendalam kita berikutnya.